Saya Vanessa akan menjelaskan tentang metabolisme asam lemak pada penyakit NAFLD, di mana NAFLD itu merupakan penyakit hati berlemak non-alkohol, yang dia itu dikarenakan patogenesisnya, yaitu ketidakseimbangan dalam akumulasi dan pembersihan lemak di hati, karena kelebihan gizi yang menyebabkan steatosis hati. Lalu kondisi ini juga terkait dengan resistensi insulin, yang juga umumnya diamati pada individu yang obesitas dan mempengaruhi metabolisme, nutrisi, dan distribusi nutrisi jaringan. Nah, hati ini mengalami masuknya asam lemak bebas yang menyebabkan akumulasi lemak di hati dalam bentuk trigliserida. Proses ini juga sering disertai dengan peningkatan kadar lipotoksisitas yang diakibatkan oleh tingginya kadar asam lemak bebas, kolesterol bebas, dan ada metabolit lipid lainnya. Akibatnya, hati ini mengalami disfungsi mitokondria, stres oksidatif, produksi spesies oksigen reaktif, dan mekanisme terkait stres retikulum endoplasma. Nah, di sini ada patofisiologinya. Nah, ini dimana gizi berlebih itu menyebabkan dislipidemia, obesitas, dan resistensi insulin. Resistensi insulin itu mengaktifkan lipogenesis dan lipolisis de novo, yang mengakibatkan akumulasi asam lemak bebas dan trigliserida di hati, yang mengarah pada perkembangan NAFLD. Nah, asam lemak bebas menyebabkan lipotoksisitas yang mengaktifkan disfungsi mitokondria dan stres oksidatif dan retikulum endoplasma. Ini juga menyebabkan sinyal inflamasi dan merangsang produksi faktor nekrosis tumor. Lalu saya juga, yang tadi saya mengambil di jurnal ini, lalu saya mengambil di jurnal ini, Gastrointestinal and Liver Physiology, di mana baik AFLD maupun NAFLD umumnya dimulai dengan sebagai steatosis hati, dan jika penyebabnya berlanjut, steatosis ini berkembang menjadi steatohepatitis, sirrosis, dan kanker hati. Steatosis hati itu merupakan akumulasi lemak, trigliserida, yang berlebihan dalam sel parenkim atau hepatosit hati dan terjadi dalam kondisi yang beragam etiologinya. Nah, steatosis hati ini bermanifestasi sebagai akumulasi tetesan lemak intrasitoplasma besar atau makrovesikular atau kecil mikrovesikular dalam sel parenkim hati. Nah, steatosis hati sebagian besar itu bertipe makrovesikular pada kondisi alkoholik, obesitas, dan diabetes. Nah, pada mikrovesikular, hepatosit itu mengandung vakuola lemak tunggal yang besar yang mengisi sitoplasma dan menggeser nukleus ke perifer, sehingga menimbulkan tampilan cincin signet yang khas. Nah, pada AFLD dan NAFLD, itu steatosis hati umumnya makrovesikular dan dalam beberapa kasus ada yang mikrovesikular. Nah, patogenesis perubahan lemak pada NAFLD, di mana steatosis hati pada NAFLD itu berhubungan dengan resistensi insulin, tapi makin jelas bahwa NASH dapat terjadi tanpa adanya resistensi insulin yang nyata. Steatosis pada NAFLD ini dapat dimulai sebagai penyimpanan berlebih energi yang tidak dimetabolisme dalam hepatosit pada mereka yang mengonsumsi energi berlebih, yang melebihi kemampuan pembakaran energi dari sistem oksidasi asam lemak yang dimediasi PPARA. Lalu saya juga mengambil dari jurnal lain.
Nah, di sini tahap penyakit hati berlemak non-alkohol, di mana dari healthy liver, itu asam lemaknya itu kurang dari 5% dari hepatosit. Lalu ada NAFL, yang dimana dia itu steatosis, mengalami steatosis. Asam lemaknya itu lebih dari 5% pada hepatosit. Lalu ada NASH, steatosis bersama inflamasi dan fibrosis. Lalu ada kompensasi kirosis, adanya kematian sel dan sel fibrosis. Lalu ada dekompensasi kirosis, yang dimana ini merupakan spektrum NAFLD. Nah, di sini asam lemaknya itu mengalami perubahan de novo lipogenesis menjadi FFAS, lalu menjadi trigliserida, di mana asam lemak bebas FFA yang disintesis oleh trigliserida hati dan jaringan adiposa putih. Makanan berlemak tinggi itu ada lipogenesis de novo, yang resistensi insulin meningkatkan penyerapan glukosa dan meningkatkan lipolisis adiposa putih. Nah, di sini ada dari plasma asam lemak jadi asam lemak bebas, lalu akan menjadi asetil-CoA yang mengalami oksidasi beta, lalu ke asetil-CoA jadi TCA. Mana sistem oksidasi asam lemak pada NAFLD itu sistem oksidasi asam lemak terdiri dari peroksisom, mitokondria, dan mikrosom. Nah, ini mitokondria itu berperan dalam oksidasi asam lemak dan pasokan energi. Lalu glukosa itu meningkatkan glikolisis dan meningkatkan kandungan pirufat melalui jalur de novo lipogenesis. Lalu pirufat memasuki mitokondria, kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Lalu sebagian asetil-CoA itu memasuki siklus asam trikarboksilat, yang ini TCA, dan kemudian mensintesis asam lemak bebas, FFA, melalui jalur lipogenesis tadi. Nah, FFA yang disintesis memasuki mitokondria bersama dengan FFA plasma melalui carnitin palmitoyl transferase 1 dan diubah menjadi asetil-CoA. Asil CoA. Nah, asil CoA ini diubah menjadi asetil CoA melalui beta oksidasi dan memasuki siklus asam trikarboksilat untuk menghasilkan energi. Nah, komponen rantai penapasan mitokondria ini direduksi secara abnormal dan elektron dan bereaksi dengan oksigen, menghasilkan sejumlah besar spesies oksigen reaktif. Nah, peroksisom itu adalah enzim pertama dari sistem beta oksidasi asam lemak, yang dimana reseptor aktivasi proliferasi peroksisom atau PPARA alpha itu mengatur aktivitas tiga sistem oksidasi asam lemak hati, yaitu jalur beta oksidasi mitokondria dan peroksisom, jalur oksidasi mikrosom, lalu aktivasi PPARA itu apa itu yang kelanjutan dapat meringankan NAFLD dan dengan meningkatkan FAO dan mengurangi kadar FAS. Lalu saya juga mengambil dari jurnal lain. Nah, di sini ada sintesis tria.
Saya mengambil dari sumber ini, di mana sintesis asam lemak. Nah, sintesis asam lemak ini melibatkan jalur biokimia yang kompleks yang utamanya didorong oleh aktivitas enzim-enzim kunci seperti ACC, FASN, SCD1, dan elongase atau ELOF. Nah, regulator utama SREBP1C yang dipengaruhi oleh kadar insulin, mengatur aktivasi enzim dalam lipogenesis de novo. Selain itu, CHREBP ini berfungsi sebagai regulator yang diaktifkan selama kondisi pasca makan dan hiperglikemia yang memengaruhi transkripsi gen dan aktivitas enzimatik dalam jalur DNL. Nah, titik merah ini menunjukkan perubahan yang terjadi selama patogenesis MASLD. Lalu ACC asetil-CoA karboksilase itu ACC itu asetil-CoA karboksilase, yaitu ester kolesterol. L5 itu elongase 5, ASN itu sintesis asam lemak, SCD1 itu steroid, CoA desaturase 1, TCA itu siklus karboksila, dan TAG itu triasil gliserol. Nah, kemudian metabolisme umum sintesis triagliserol dan diasilgliserol itu tiga sumber asam lemak Fa yang berbeda itu mengalami konversi enzimatik. Nah, yang mengarah pada pembentukan lemak asil CoA. Lalu khususnya dalam MSLD ini peningkatan kadar DAG berkontribusi terhadap lipotoksisitas, memperburuk akumulasi lemak, stres oksidatif, inflamasi, dan resistensi insulin. Diasilgliserol ini juga menghambat reseptor insulin tirosin kinase melalui aktivitas PKC yang menggarisbawahi signifikannya dalam patogenesis penyakit hati berlemak non alkohol. Nah, peningkatan kadar triasilgliserol ini menandakan peningkatan akumulasi triasilgliserol di hati yang menandai tahap penting dalam perkembangan penyakit lemak hati berlemak non alkohol. Nah, titik merah yang ini menunjukkan perubahan yang berubah selama di patogenesisnya. Nah, di sini ada oksidasi asam lemak, di mana asam lemak itu berkontribusi pada oksidasi seluler pada penyakit hati berlemak non-alkohol. Lalu carnitin palmitoyl transferase 1, CPT1 itu enzim mitokondria memberikan peran penting memfasilitasi penyerapan dan oksidasi asam lemak melalui jalur beta oksidasi. Lalu malonyl-CoA itu perantara dalam lipogenesis de novo, menghambat CPT1, mencegah masuknya asam lemak dari plasma asam lemak non-esterifikasi, diet, katabolisme trigliserida, dan hidrolisis kolesterol ester ke dalam mitokondria untuk dioksidasi. Lalu kemudian ada diregulasi, ini menghasilkan akumulasi lipid hati yang mendorong perkembangan steatosis hati dan disfungsi metabolik. Nah, titik merah ini menunjukkan perubahan yang berubah selama patogenesis penyakit hati berlemak non-alkohol. Lalu saya juga mengambil dari sumber ini. Nah, di sini ada asam lemak dioksidasi di dalam mitokondria dan peroksisom. Ini mana beta oksidasi yang dioksidasi dalam mitokondria itu beta oksidasi mitokondria, peroksisom, beta oksidasi peroksisom, dan mikrosom oksidasi mikrosom disertai dengan peningkatan produksi ROS. Sekresi lipoprotein densitas sangat rendah yang diperkaya trigliserida yang merupakan rute pembuangan lipid. Nah, oksidasi asam lemak
itu secara kasar sebanding dengan konsentrasi FFA plasma. Di dalam sel, asam lemak baik yang diimpor dari plasma ataupun dilepas dari lipid intraseluler melalui lipolisis sitosol atau lipofagi, sebagian besar dioksidasi dalam mitokondria, lalu peroksisom dan mikrosom. Meskipun oksidasi beta mitokondria merupakan salah satu proses yang paling banyak dipelajari, nah, selain mitokondria itu asam lemak juga dapat dioksidasi dalam peroksisom dan mikrosom. Yang bertanggung jawab atas oksidasi asam lemak rantai sangat panjang, asam lemak rantai cabang, dan asam lemak tak jenuh. Kekurangan enzim peroksisom, misalnya asil koenzim A oksidase atau faktor biogenesis peroksisom 11A itu mengakibatkan gangguan beta oksidasi peroksisom. Lalu peningkatan akumulasi lipid dan kerusakan hepatoseluler yang lebih parah. Yang menunjukkan peran penting peroksisom dalam metabolisme lipid dalam eh, dari oksidasi asam lemak ya dalam konteks penyakit hati berlemak non alkohol. Kelebihan asam lemak hati itu bertindak baik sebagai substrat maupun sebagai penginduksi anggota keluarga sitokrom P450 mikrosomal. Bersama dengan mitokondria, peroksisom dan mikrosom merupakan sumber penting produksi ROS. Nah, kalau lipogenesis de novo dan sintesis trigliserida itu lipogenesis de novo itu merupakan proses seluler yang mengubah asetil-CoA dan malonyl-CoA menjadi asam lemak. Sehingga tingkat DNL itu meningkat dan bertanggung jawab atas sekitar 20-30% akumulasi lemak di hati pada pasien NAFLD yang mengalami obesitas. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.